kembali lagi di channel Nutrisi Keluarga. Jika video sebelumnya kita dapat penjelasan tentang vaksin HPV untuk anak, kali ini kita dengar penjelasan seberapa penting vaksin HPV bagi wanita dewasa. Masih bersama dengan Dr. Dewi Rumilis, spesialis obstetri dan ginekologi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Nutrisi Keluarga, like, komen, dan share agar lebih bermanfaat secara luas tentunya. Bisa misalnya keputihan yang tidak sembuh-sembuh ya. Misalnya keputihannya itu diobatin oleh dokter dengan antibiotik atau jamur terus berulang tidak sembuh. Kemudian biasanya baunya itu berbau busuk ya. Seperti itu. Kemudian bisa juga gejalanya adalah perdarahan berulang, perdarahan setelah melakukan hubungan suami istri gitu, atau perdarahan di luar haid. Biasanya gejala-gejala awalnya seperti itu. Pasti akan selalu penting ya, karena apalagi justru kalau sudah berhubungan seksual atau seksual aktif ya, justru ini menjadi sangat penting ya, karena memang faktor resiko dari kanker mulut rahim ini kalau misalnya ada kebiasaan seksual dengan multi partner atau partner seksual kita yang mempunyai kebiasaan berhubungan seksual multi partner. Sebetulnya yang paling utama itu, karena kanker mulut rahim ini termasuk sexual transmitted disease ya, jadi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, walaupun ada angka yang kecil di mana penyakit ini tidak ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi tetap saja penting, biasanya dilaksanakan dari umur 10 tahun sampai umur 55 tahun gitu ya. Karena kanker mulut rahim ini suatu penyakit yang perjalanannya itu panjang gitu ya. Jadi dari mulai tertular itu bisa mungkin belasan tahun baru gejalanya itu timbul gitu. Tapi kalau misalnya pada wanita yang sudah pernah berhubungan seksual, biasanya kita melakukan pap smear dulu sebagai screening gitu ya, bahwa si wanita ini tidak menderita kanker mulut rahim. Kalau misalnya sudah menderita kanker mulut rahim, ya tentu saja percuma ya diberikan vaksin seperti itu. Sangat disarankan ya, walaupun mungkin biayanya terasa lumayan gitu ya untuk harga vaksinnya. Tapi kalau misalnya kita sampai terkena kanker mulut rahim ini, ya biayanya jauh sangat jauh menjadi beban gitu ya. Jadi sebetulnya worth it lah untuk harga vaksinnya, dan ya sangat disarankan untuk wanita untuk melakukan vaksinasi kanker mulut rahim ini. Sebetulnya mungkin hampir semua rumah sakit biasanya sih menyediakan ya, baik rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, biasanya sih semua rumah sakit menyediakan, karena ini sudah merupakan vaksin yang umum lah ya, yang rata-rata sudah harus kita dapatkan ya. Kalau misalnya sudah seksual aktif, itu harus dilakukan pap smear dulu gitu, supaya men-screening apakah wanita ini belum menderita penyakit kanker mulut rahim. Itu saja sih syaratnya. Tapi kalau misalnya walaupun sudah di atas 13 tahun tapi belum pernah melakukan hubungan seksual, itu bisa langsung divaksinasi gitu, tidak usah di pap smear dulu. Sebetulnya satu kan memang harus dilakukan sesuai jadwal ya. Jadi biasanya dilakukan 3 kali, misalnya setelah pap smear, kemudian sebulan setelahnya, kemudian bulan ke-6. Jadi kalau mengikuti jadwal tersebut, biasanya keberhasilannya itu, kalau di Indonesia kan ada 2 jenis ya kanker mulut rahim. Nah, diklaim bahwa keberhasilannya ya antara 95 sampai 98%. Nah, ini keberhasilan yang cukup baik ya. Saya rasa sih kalau vaksin memang tidak ada yang keberhasilannya 100%. Yang pertama adalah berhubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah dalam pernikahan ya. Jadi karena itu akan sangat mencegah, karena kita kalau misalnya multi partner seksual itu kita tidak tahu kan kesehatan
partner kita. Atau kalau misalnya kalau wanita ya, kalau suaminya berhubungan seksual dengan banyak orang itu juga kan tidak tahu kesehatannya ya. Banyak sexual transmitted disease yang di luar kanker mulut rahim ya, bahkan mungkin seperti HIV itu juga bisa ditularkan ya, dan itu kan lebih membahayakan ya, atau ya banyak penyakit-penyakit kelamin yang lain. Kemudian yang kedua adalah jangan merokok ya, karena merokok itu juga termasuk di antara resiko untuk menderita kanker mulut rahim. Kemudian yang ketiga tentu saja tadi seperti yang sudah disampaikan adalah kondisi gizi kita ya, kadar status gizi kita gitu. Jadi kita juga harus status gizinya harus baik, harus makanan kita harus cukup protein, kemudian sayur, buah dan susu ya. Kemudian berhubungan seksual di usia yang terlalu muda. Nah, itu juga termasuk resiko untuk menderita kanker mulut rahim. Insya Allah tadi yang sudah disampaikan bila dihindari, dan kemudian kita juga melakukan vaksinasi untuk kanker mulut rahim ini, ya mudah-mudahan kita dilindungi dari penyakit yang sangat berat ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam sehat keluarga Indonesia.